salah satu berita aku pernah lagi jalan di mall. Bang, lancar-lancarnya perceraiannya. Ternyata dia bikin. Iya, Atta kemarin ke KUA dituntut menuntut perceraian sama Aurel. Hak asuh anak, kapan orang cerai. Jadi penggorengan ini tuh nggak pernah berhenti atas nama saya gitu. Emang dari dulu nggak pernah berhenti sih aku difitnah ya dari tahun. Jadi kalau ada upaya hukum pun bukan karena membenci, tapi ingin karena itu udah kelewat batas. Misalnya itu lebih ke anak memperingatkan. Iya, kayak anakku dibilang anak haram misalnya. Atta digerebek lagi sama Ricis di hotel sama Asanti. Itu ada juga. Padahal emang Ricis saya mutu ya maksudnya. Emang itu yang ngapain digerebek, saya lapar nih kan lagi makan. Atta digebukin sama Haritanu, ada juga. Ada. Kita itu jangan pernah malu kalau kita nggak sekolah tinggi, tapi malulah kalau kita nggak mau belajar. Dulu aku kira cuma bisa bangun satu masjid. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah Tuhan berikan keberkahan yang kelima. Yang kelima, wih keren sekali. Meletnya belum itu? Gini, Buka melet. Meletnya enggak. Selamat datang. Kita kedatangan Bang Atta, teman-teman. Tepuk tangan kalian. Terima kasih Bang Atta, apa kabar Bang Atta? Baik, alhamdulillah. Jujur ini ngefans banget aku. Stres. Yang bener. Dari kapan? Dari kapan? 2 bulan lalu tuh. Enggak lah, Bang Atta siapa yang nggak tahu Bang Atta? Kau aja baru follow kemarin kan pas dikabarin. Kemarin tadi. Baru banget ini mah. Oh, makanya tadi ada notif ya. Itu aku. Ketahuan banget nih orang mau basa-basi. Ketahuan deh. Nanti fallback aja Bang kalau. Saya juga Bang. Oke Bang Atta, selamat datang di Lapo Mama ya Bang Atta ya. Terima kasih. Tapi sebelumnya kita ada rulesnya nih Bang Atta nih. Apa tuh? Sebelum kita nanya-nanya Bang Atta, jadi Bang Atta ini harus makan pisang goreng pakai sambal. Bisa makan pedas Bang? Bisa teman-teman. Tapi belum dijawab. Belum dijawab. Tapi Bang Atta suaranya agak serak. Lagi Serak, nggak enak badan. Kemarin habis ini. Konser. Bukan. Biasalah kalau jadi bapak-bapak kan. Begadang. Jadi kurang enak badan ini Bang? Sebenarnya. Gak enak hati sebenarnya. Kalau nggak enak badan biar kepijit. Baru berapa sih Bang? Anak 2 kan ya? 2, anak udah 2. Cuma begadang ngeluh. Anaknya 5. 5. 5 tahun begadang mulu. Mana kalau engkau tidur? Anak mah bertumbuh sendiri. Iya betul. Ini dia. Ini dia. Namanya sambal apa, Mak? Sambal yang pertama? Tua. Sambal Tanggal tua. Sambal tanggal tua, Bang. Tapi nggak terlalu bisa pedesnya aku ini. Nggak apa-apa ya dikit. Iya, dikit aja. Dek, Terus Bang ini Atta lah. minuman surgawi itu. Ini orang ini nggak perlu. Nggak perlu, Bang. Tahu nggak kenapa? Khusus bintang tamu. Kita mau pengen aslinya minum itu, Bang. Feeling aku sih buruk nih kayaknya. Enggak, Dek. Itu terbaik, Bang. Aman itu Bang. Nggak seburuk yang kau pikirkan, Dek. Oke. Langsung aja, Bang. Sikat-sikat aja, Bang. Santai-santai lah, kayak anggap Lapo sendiri lah, Bang. Bang Atta mah nggak pernah ke Lapo. Masa Abang pernah ke Lapo? Nggak pernah dengar kata Lapo, Bang? Lapo tuh kayak rumah makan kan? Betul. Iya, pernah lah. Pernah. Tapi aku biasanya tuh sukanya kalau nggak rumah makan Padang, warteg. Warteg. Sambal Bang. Jadi, Bagi ya, Bang ya. Iya. Kayak nggak tersentuh sih, cuma Nggak apa-apa Bang, dikit ya. Jangan kau paksa guys kalau udah nggak iya. bisa. Aku udah tahu Bang Atta. Kau jangan kayak gitu, Ini kau. aku makan aku hari ini. Kau. Bang Atta lihat, Bang Atta kan naruh di sini. Ngecolnya di sini. Jauh. Tapi Bang, kau baru pulang dari ini ya, dari Madrid ya Bang ya? Baik kali Bang. Itu honeymoon. Honeymoon. Ada juga tapi endorse-endorse-nya. Oh, ada ya? Iya, lumayan lah kan. Gimana caranya honeymoon di endorse itu? Ya ada-ada aja lah rezekinya kan. Enak ya honeymoon itu ya. Kapan? Ceritakan dulu, Dek. Dua bulan lalu sih? Berapa bulan lalu? Bulan lalu. Bulan lalu. Ke Madrid ya, tuh? bukan honeymoon kan, kita pernikahannya udah 4 tahun. Oh, Jadi merayakan 4 tahun anniversary. Madrid ya? Iya, kan sama istri nggak boleh pelit-pelit. Kalau pelit-pelit sama istri rezeki nggak lancar. Masalahnya Ntar dulu. Lah kalau Bang Atta mah ada yang buat ngasih. Iya, dia kayak Kagak mana? pelit lah, gua kagak ada yang buat ngasih gimana mau. Ya udah bahasanya diganti, bukan pelit-pelit. Harus sering nyenengin istri. Nyenengin itu kan nggak harus dengan duit. Misalnya nyenengin dengan bawa. Tapi belanja. Sama aja. Pakai duit Kan juga bisa malam Bang, minggu. malam minggu
makan ya. bakso ya. Makan bakso, Danau habis itu Sunter. shopping tas di sini. Sama aja. Juga. Tapi kulihat kau yang seneng bang, kau foto sama Hazard. Iya, alhamdulillah ya. Itu Tapi mah- kan gimana ya? Jadi kan kalau anniversary itu harus dua-duanya sama-sama seneng toh. Kan kalau dalam misalnya 2 minggu adalah 2 hari suami seneng, 8 hari suami menderita. Ya kan harus bagi-bagi juga maksudnya harus ada yang seneng, ada yang bagi-bagi waktu lah. Bagi ya. Tapi kalau ini terus menderita. Madridista berarti bang. Madridista. Madridista. Kalah. Saya dicul. Iya. Tapi akunnya aneh. Kenapa? Biasanya ya, tahun lalu aku tanya, kamu pendukung apa? Wah, aku nggak punya pendukung tim. Aku tuh dukungnya pemain, cuman Messi. Iya. Semua orang akunya gitu. Oh, Messi sekarang ke PSG, aku tuh Messi. Kamu kan dulu Barcelona. Enggak. Aku nggak suka sama Barcelona, nggak ada duitnya ini. Setahun ini, semuanya aku dicul. Tahun ini semuanya ngecengin. Giliran pada kalah, dia masuk gua. Sembunyi di dalam kasur. Tapi ya aku emang Kau ngikutin bola? Messi doang. Iya. Tapi Dari dulu semenjak itu. Messi pindah, udah nggak ngikutin bola. Tapi biasanya bang, kalau kau honeymoon gitu kau keluar duit berapa biasanya? Itu kan apalagi kau kelihatannya liburan kemana-mana. Luar negeri. Luar negeri loh. Oh, biasanya bukan keluar duit aja. Berat badan pun keluar juga di situ. Pikiran. Pikiran, makan juga. Kau belum pernah ngerasain kan pikiran. Udah nyut juga sama aja, namanya manusiawi ya. Oh gitu ya. Tapi kan namanya, kan itu permintaan istri. Dan aku juga enjoy lah sama istri berdua kan. Harus ada ininya, quality time. Kan biasanya kalau kita udah punya anak, kita tuh lupa, kita tuh ternyata butuh waktu berduaan. Cuma senut-senut juga ya. Senut-senut juga lah. Kan kalau makin berdua makin bahaya juga kan. Nambah lah adiknya Azura. Amin. Enggak sih, kalau itu mau, cuman nanti ya masih dicetak dulu ini. Bang, kita lanjut ke sambal berikutnya. Sambal berikutnya. Oh, beda lagi sambalnya. Pokoknya Beda setiap lagi. pertanyaan ada sambal yang lebih pedas. Oh, ini masih biasa aja ini. Menurutmu gimana tadi yang pertama, Bang? Aromanya udah lumayan. Lumayan ya. Karena nggak kena. Nggak apa-apa. Ini sambal pelakor gatal. Wah, pelakor gatal. Ya, pedes dong. ada itunya. Ih, lebih merah ini. Takut kali. Duluan, Bang. Kenlah. Ayo Mas, Nah. kita tuh harus nyenangin orang dulu. Nyenangin orang. Nyenangin orang dulu, baru diri sendiri. Gitu. Yang korban siapa ini, Gas? Kau udah salah ini, udah kebalik-balik aku tengok ini. Tapi katanya di atasnya lebih enak, Mas. Nah, ih, kuat kali, Mas. Kalau nggak kuat nggak dibayar. Tuntutan ini. Ibu nggak makan kah? Enggak. Oh, saya nggak bisa kalau kayak begini. Hah? Gak dibayar aku nanti. Potong nanti, Dek. Kau makan aja. Bang, tapi kayak gitu berdua-dua itu pernah nggak sih? Lagi liburan misal sama Kak Aurel. Pernah berantem nggak? Biasa kan, aku planningnya ini jam segini kesini, tapi kok kamu entah bangun telat mungkin kalau bang. Pernah Tapi berantem nggak? emang kalau lagi jalan-jalan berdua itu paling rawan berantem. Karena kan kalau sama anak, kalau lagi agak tensinya lagi kurang baik bisa ke anak dulu atau gimana. Mau berdua tuh kita harus sabar. Dia aku udah bilang dari sebelum berangkat, ini kita harus sabar ya kalau berangkat berdua doang nih. Berarti udah sering dong ini. Itu menandakan Gas bahwa di pernikahan itu komunikasi nggak nomor satu. Keseringan komunikasi malah berantem. Kita adu debat tuh jarang, seringnya baku hantam aja. Tapi kapan terakhir kali baku hantam? Maksudnya, kapan terakhir kali berantem? Baku Bang? hantam itu maksudnya kasih sayang, di baku hantam di dalam ranjang. Maksudnya saling bercerita. Saling begitu. bercerita, kau jangan Jangan kemana-mana. enggak dulu saling bercerita. Nggak, Baku tapi- sayang, Baku sayang. gitu. Baku dapa. Heeh. Baku dapa ketemu. Iya. Tapi kapan terakhir kali bang berantem? Berargumen lah sama Kak Oh, Aurel. udah lama, tadi pagi lah. Itu. Baru ya. Iya, tapi memang namanya rumah tangga ya, ada aja bumbunya kan. Iya, nggak rumah tangga pun sama kawan pun Suka berantem aja. Emang kadang-kadang bumbunya kelebihan. Cuman tapi di situ enjoy-nya. Jadi makin sayang. Kita kan tahu
kesalahan kita satu sama lain. Aku juga ngakuin kalau aku salah, ya aku minta maaf, salah. Kalau istri salah, ya kita tetap ngaku salah. Berarti siapa duluan minta maaf tuh kayak Kalau yang minta maaf, ya yang lebih sayang harus minta maaf duluan. Iya. Misalnya kayak aku lebih sayang, misalnya 90% aku lebih sayang, ya aku minta maaf duluan. 10%-nya kan istri, ya aku juga yang minta maaf. berarti semua. Emang laki-laki salah. Emang gitu, Makanya Gas. aku belajar, Gas, dari dia. Aku belajar, Bang. Pokoknya perempuan itu selalu benar. Selalu benar. Iya. Apalagi gua. Ras terkuat. Ras terkuat di muka bumi itu. Jadi kalau agak kita lawan pusing juga kepala kita. Nah, apalagi gua ya kan. Minta maaf mulu ya? Gua minta maaf mulu, orang nyari duit dia. Yang kerja dia. Masa gua lawan. Ya kan. Oh, Bang, pedes ya? Kita lanjut Pedes ya. emang. mulai pedas. Mulai pedas ya. Belum dimakan sama dia. Ada juga ini. Ada. Berasa kan? Bang, kita lanjut ke sambal berikutnya. Ini sambal janda judes. Oh, janda judes. Janda judes. Dari Lebih terang lagi ini. Lebih terang. Tahu aja aku suka pisang goreng ya. Wah, kita mah tahu. Ini kasih pisang Nanti goreng bawa pulang terbaik juga nggak itu untuk apa-apa. Bang Atta gitu. Kan dari episode pertama bisa goreng. Sikat Bang. Bang Atta dulu lah. Aku Kamu dulu dulu ya. lah. Campur-campurnya Apa apa? mau aku hidangin lagi? Hah? Aku repot abang nanti. Iya, aku aja lah ya daripada banyak sambal saya. Sama-sama orang awak menjebak. Kau makan. Udah tadi. Kita tungguin dia makan. Jangan lengah dikit kita ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bang. Jadi basicku ini sebenarnya konten kreator. Aku konten di IG, di TikTok dan YouTube. Aku mau nanya sama Bang nih. Kan kayak sekarang AdSense tuh makin sulit atau apa ya menurutku lah karena enggak dan memang kecil juga. Bang Atta merasakan itu gak? Atau pertama kali dapat AdSense berapa Bang? Kalau zamannya Bang Atta dulu. Awal-awal. Dulu masih enak kali dia tuh. Kalau awal-awal saat misalnya kita nge-YouTube nih, per 3 bulan kalau nggak salah 400.000. Dulu lebih parah lagi awal-awal ya. Masa? Jadi mulai gede itu AdSense tuh tahun 2018. Gitu. Gedenya yang gede Gede, lumayan gede. Oh, gunung itu. Gede. Pokoknya 2018 tuh AdSense udah mulai bagus. Karena orang udah mulai banyak brand di YouTube. Pokoknya kalau misalnya dulu, pokoknya di bawah 2018 tuh kecil AdSense. Kecil banget. Kalau ada yang 1 juta sebulan aja udah syukur. Kalau dulu di bawah di bawah 2018. Di atas 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 itu salah satu AdSense yang lagi puncak-puncaknya. Paling gede. Berapa Abang dapat? Ya lumayan bisa beli gorengan, beli cilok. Ya ampun. Enggak perlu YouTube. Pabriknya. Gede lah ya Bang ya. Makanya orang kayak orang sekarang tuh makanya pedes ya. Berlomba-lomba untuk jadi YouTuber. Iya kan, termasuk aku. Aku lagi mulai-mulai juga Bang. Konten-konten di YouTube. Berapa kali upload 1 bulan? Sekarang aku 3 kali seminggu. Tapi aku main di short masih. Dan subscriber udah 400. Kalau short lebih kecil lagi kan? Iya. 0,01 ya kalau nggak salah. Iya, Per sejuta. Kecil banget soal short. Tapi untung masih ada kan? Karena kan kalau di TikTok, IG Reels gitu kan nggak ada. Nggak ada. Kita lanjut ke sambal berikutnya ya Bang. Sambal mulut tetangga. Wah, pisangku udah mau habis nih. Aku kan suka banget ya. Iya. Gitu. Makasih Bang Atta. Iya. Iya. Kamu mah iya. Endes itu. Bang, kita Di mana ini beli gorengannya? gorengannya Enak juga ini. enak ya Bang ya. Bang. Ya kita tahu lah. Ini maksudnya kayak dari dulu Abang sering banget ngadepin netizen lah ya. Bang, kita mau bacain komentar-komentar dari netizen nih Bang. Oke. Kok bisa Atta sama Gen Halilintar tuh nggak sekolah tapi sekaya ini? Dulu duitnya dari mana ya sebelum jadi artis? Pedes banget. Dari mana Bang? Pelet. Pelet. Ya. Maksudnya peleter. Jam.
Ya alhamdulillah sih, alhamdulillah ada aja rezekinya kalau kita dulu mungkin karena di YouTube itu kan belum banyak mungkin. Ya. Awal-awal. Jadi dulu itu kalau aku bisa bilang ya, dulu tap in brand itu pada zaman dulu itu banyak banget YouTuber yang masang harga di 300 juta per episode. Itu tap in. Kayak tap in built in zaman dulu ya. 2018-an gitu. Itu 300 juta loh, bisa 250 pada zaman itu. Bayangin aja berapa video. Dulu aja aku gerbek rumah itu, kalau kamu bisa searching tuh, klik gerbek rumahku tuh view-nya dulu sampai 17 juta, 20 juta, 15 juta. Kalau sekarang YouTube itu 500.000 aja tuh udah keren loh sekarang ya. Untuk di YouTube short, panjang ya. Kalau short baru kita sekarang bisa dapat 10 juta, 15 juta, 30 juta, 100 juta view. Tapi kalau di YouTube panjang, tapi di zaman dulu di YouTube panjang itu ditonton bisa jutaan, puluhan juta. Jadi memang pada zamannya rezeki itu ada banyak di sana, ada di link brand. Terus alhamdulillahnya kan banyak anak banyak rezeki ya. Betul. Iya. Jadi dulu yang bikin YouTube setelah kita bareng-bareng bikin YouTube keluarga, tiap anak dulu semuanya golden play button pada zaman itu. Ya. Semuanya pada zaman itu. Jadi dulu rank YouTube misalnya habis Atta ada orang, ini adik saya, terus ada orang adik saya. Alhamdulillah sih pada zaman itu. Karena mungkin belum terlalu banyak kali. Belum terlalu Usernya, banyak. iya. Yang penting kan kita itu jangan pernah malu kalau kita nggak sekolah tinggi, tapi malulah kalau kita nggak mau belajar. Betul. Kan belajar itu bisa dari segala hal. Iya. Contoh kayak misalnya dulu kita bikin video klip sama adik-adik saya itu Ziggy Zaga. Itu viewersnya di YouTube hampir 200 juta. Ya. Gitu. Kalau sejutanya berapa dikali dulu pada zaman itu kan banyak ya. Terus hampir 200 juta penonton. Dan itu yang ngedit, yang ngetek semua adik-adik saya sendiri, yang bikin lagu semua kita sekeluarga aja. Gitu. Tapi maksudnya ilmu yang maksudnya poin yang aku mau tangkap di situ, kalau kita mau belajar ada aja jalannya. Iya, Video klip ini itu dulu semua kita bikin sendiri. Terus walaupun kayak orang bilang untuk bikin kayak gini harus sekolahnya harus di mana sekolah film, sekolah apa. Nah, pada saat itu kan adik-adik saya even umur 8 tahun mereka udah bisa ngedit, bikin skrip, 8 tahun bikin ngedit? nada. Itu si Sai itu adik saya. Sai, 8 makanya tahun. sekarang Sai keren banget tuh. Enggak, mungkin zaman itu Bang, jujur secara apa ya, udah unik aja gitu loh. Kalian 11 orang gitu loh. 11 orang dan semuanya YouTuber. Mungkin dari kita orang awam melihatnya ini mah udah apa ya? Dan ada yang gampang diingat benar. Dan ada yang klasik sih, kayak orang mungkin ini mah cuman embel-embel doang, tapi menurutku salah satu bisa rezeki banyak itu harus sering berbagi juga. Jadi kalau dulu tuh aku tuh punya kepercayaan ketika kita bantu orang sekian, Tuhan itu akan sayang sama kita dan membalikannya berlipat-lipat. Ketika kita senang bagi, nggak tahu tiba-tiba rezeki itu ada aja. Sama ketika kamu digunjing orang. Ketika digunjing itu nggak tahu kenapa rezeki makin Rezeki banyak. makin banyak ya. Mama suka berbagi. Aku suka Cuma berbagi. gunjingnya belum. Pantas kita ini. Iya, baru setengah doang. Enggak, jadi gini, gunjing. tapi aku percaya, ini ingat ya, kalau di dalam Alkitab ada itu, Tuhan ngasih berkat itu kepada yang rukun dalam satu keluarga gitu. Kompak kalian. Makanya Bang. diberkati. Jadi kan sebenarnya datang rezeki itu dari mana aja. Tapi cara-caranya itu kan mungkin ada hal-hal yang kita lakuin Tuhan memang mengizinkan kita untuk dapat. That's right. Ya alhamdulillah. Anakmu sekarang ngajarin CapCut, buru-buruan. Iya. Belum pro katanya. Belum pro. Bang. Ajarin. Masih yang biasa, iya. Masih yang biasa, nggak mau dia. Iya, agak sulit Nanti ada ya. aplikasi baru namanya Edits. Oh, Gratis tapi itu. gratis. Ininya Baru kemarin aku dipresentasi nama Instagram, makanya aku sekalian promo ini. Wes. Aku cinta edit. Nice. Edit. Suka Nanti edits. aku mengedit di edit. Nah, Keren. Bang, kita lanjut nih, Bang. Dari _ jauh hari. waduh. Makasih ya Bang Atta sudah bangun masjid di daerah saya. Ini daerah Jawa Barat, Bang. Keren, Bang. Keren. Amin. Alhamdulillah. Aku senang sama teman-teman di sana, malah katanya dijadiin ini tempat wisata. Ya alhamdulillah kalau aku sih ini salah satu kalau itu target diriku. Alhamdulillah kemarin yang di Jabar itu yang aku tuh nggak nyangka juga. Dulu aku kira cuma bisa bangun satu masjid. Alhamdulillah sekarang alhamdulillah Tuhan berikan keberkahan yang kelima. Yang kelima, wih keren sekali. Ini di Jabar. Nah aku dalam diriku tuh setiap Tuhan kasih umurku lebih panjang lagi, aku mau
terus aku bikin gitu. Jadi kemanfaatan buat orangnya juga banyak. Dan aku juga nggak mau ini pergerakannya bukan hanya buat satu agama gitu. Betul. Jadi kayak kemarin misalnya aku ke Papua, aku ke tempat gereja Kristen juga ke Abang mau Papua. bikin gereja? Bukan gereja. Berani aku jawabnya. Enggak, aku pikir. Jadi misalnya aku sama anak-anak di gereja di kayak kemarin di Ternate. Oke. Bawa misalnya buku-buku, alat sekolah, Jadi support mainan. lah sama orang gereja. Terus abis itu ke panti asuhannya Kristen juga di sana. Ya aku sebenarnya ini kan kepercayaan aja ya. Jadi kebaikan itu kan Nabiku juga ngajarin bukan hanya ke golongan tertentu. Kebaikan itu bisa nyebar ke semua manusia. Cuman memang kenapa alasannya masjid, karena masjid ini kan dipakainya buat banyak hal. Ada orang bukan hanya sholat, bisa belajar. Kemarin aku lihat ada yang pengajian, ada yang kadang-kadang kalau misalnya ke suatu tempat bisa beristirahat. Jadi semoga kan mengalir gitu. Amin. Apa yang dibikin. Tapi setelah yang di Jabar ini ada kemungkinan untuk ke kota-kota lain? Amin, doain terus pokoknya. Amin. Pokoknya doain terus kan, yang pasti nggak segampang. Oke, aku mau di kota itu, karena aku kan juga pernah ada traumatik juga ketika bangun sesuatu, ternyata waktu di sana nggak ada yang ngurus misalnya. Ketika pembangunan nggak ada finalize-nya. Apalagi kalau tempatnya semakin jauh kan. Jadi aku cari tempat juga orang yang bisa nanti aku trust dia bisa terus menjalankan tempat itu. Oh, berarti di masjid yang sudah dibangun ini berarti ada marbotnya juga, ada pengurusnya, jadi DKM. istilahnya misalnya di sampingnya ada pesantren, jadi bisa dimanfaatin. Dekat lah ya. Takutnya bikin tapi nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang apa gitu. Jadi bukan ngejar jumlah juga. Iya. Ngejar. Tapi aku targetin diri itu ke hati aku sendiri sih. Setiap beberapa tahun bikin lagi, bikin lagi gitu. Jadi disisihin gitu. Amin. Karena kan rumah pribadi nggak dibawa mati. Yes. Tapi kalau ini kan nanti kita mati dibawa. Iya, keren kau, keren. Itu tadi. Kadang-kadang tuh orang bikin narasi-narasi sih sebenarnya. Gitu. Narasi, misalnya kayak contoh, waktu itu timku minta aku misalnya bikin tren. Nah waktu bikin tren itu, misalnya trennya apa, dibikin trennya, oh ini pasti lagi nyindir. Nanti aku lagi bikin tren apa sama istriku, oh ini pasti lagi nyindir. Sebenarnya orang yang menggiring ya? Menggiring. Kayak misalnya dulu aku pernah ada di link brand. Di link brand sama brand itu harus saling roasting sama salah satu stand up komedian. Untuk kita live bareng. Contoh, bikinlah. Tiba-tiba video itu di-cut, ini nih ada salah satu kata-katanya, misalnya contoh si kreator ini, oh dasar kamu ngonten dong apa-apa. Terus nanti kita balas lagi, ini nggak ngonten, nggak makan atau apa. Ngomong ke buat si lawannya ini, karena saling roasting. Habis itu nanti, oh ternyata kita akan live langsung untuk menyelesaikan, misalnya kayak gitu. Tapi dipotong itu, ini lagi nyindir gitu. Jadi banyak potongan-potongan. Potongan ya, potongan. Tapi contoh sekarang pernah lihat nggak? Pernah Atta digebukin di stasiun TV, ada tuh beritanya. Oh iya memang ada. Ada kan? Ada. Atta digebukin di stasiun TV karena begini. Nah itu digebukinnya kapan gitu kan? Terus nanti ada misalnya Atta kemarin tuh diundang salah satu berita, aku pernah lagi jalan di mall. Bang, lancar-lancarnya perceraiannya. Ternyata dia bikin. Atta kemarin ke KUA dituntut menuntut perceraian sama Aurel. Hak asuh anak, kapan orang cerai. Jadi penggorengan ini tuh nggak pernah berhenti atas nama saya gitu. Jadi nanti dikaitkan sama artis lain, berantem sama Deddy Corbuzier, berantem sama si ini, berantem sama... Saya bilang bingung juga ini asal mulanya apa. Kadang-kadang kan ternyata pas kita waktu lapor polisi, ini orang-orang nyari viewers, habis itu akunnya dijual. Emang dari dulu nggak pernah berhenti sih aku difitnah ya dari awal. Makanya mungkin fitnahan ini Tuhan ganti dengan rezeki terus. Even aku kontennya udah jarang, Tuhan ngasih rezeki. Aku bikin dagang laku, aku bikin ini laku. Alhamdulillah. Aku bilang ya Allah mungkin ini balasannya ya ketika aku banyak difitnah, digunjing. Karena orang sekarang gampang percaya kan. Iya, fitnah begini percaya. Makanya sekarang tuh orang juga aku diem aja juga salah. Jadi kadang-kadang kita harus juga apa ya respon tapi dengan positif lah, dengan ya kita terus aja bikin pergerakan positif. Jadi ada aja akun-akun yang pengen goreng terus untuk hanya untuk dapetin penonton, malah dia belum tentu dapat duit juga dari situ. Betul. Bang, tapi aku penasaran Bang sama yang bilang abang di mall nih tiba-tiba Bang lancar-lancar ya perceraiannya gitu. Itu responmu di tempat tuh gimana Bang? Saya bilang aduh
siapa yang cerai ya? Ya udah Bu, hati-hati baca berita. Aku bilang gitu. Banyak kali kan beritanya ada di boykot. Iya. Terus tahu besoknya aku ada di TV. Iya, di boykot. Orang pada bingung, lah ini katanya di boykot kenapa ada? Iyalah, Atta bisa bayar TV-nya, katanya bisa dibeli sama dia. Lagi-lagi. Ada aja alasannya kan. Ngapain pula aku beli TV buat aku masuk TV kan? Maksudnya ada aja gitu gorengannya gitu. Nanti Betul. terus Atta digebukin sama Haritanu, ada juga. Ada kali banyak Pak Haritanu sampai WhatsApp saya. Mas, kenapa ya ini? Ayo Mas besok kita ketemu. Baik-baik banget Bapak Haritanu. Aku juga bingung, Pak, gimana ya saya digebukin dan orang percaya, mampus kau ya digebukin. Atau nah, contohnya nih ibu ini kan ini bukti nyata. Bukti nyata kan banyak orang kemakan. Masa dengan berita doang tulisan Atta digebukin Haritanu itu nanti ada orang VO. Hari ini pada tanggal 12 Februari jam 6 sore Atta digebukin di basement sama Pak Haritanu dan hampir ditabrak mobil apa dan orang percaya, wah gimana kemarin Bang digebukin kok nggak bonyok, wah gimana? Atta digerebek lagi sama Ricis di hotel sama Ashanti. Itu ada juga. Padahal emang Ricis saya mutu ya maksudnya. Emang itu yang ngapain digerebek, saya lapar di hotel. Lagi Maksudnya ada loh, dan videonya ada lagi. Saya akad nikah siri. Iya, ada. Waktu itu saksinya aja Pak Presiden misalnya contoh. Dan mukanya cuma diganti doang Mas. Tapi buktinya saya nikah itu aja ibu ini bisa percaya loh. Iya. Tuh, ini contoh banget. Percaya. Jadi kalau misalnya aku diterpa hoax di ini ya biasa aja. Maksudnya ini udah jalan hidupku gitu maksudnya. Tapi shock juga kalau udah itu, shock. Kalau aku sih karena dari dulu jadi udah biasa. Cuman yang nggak bisa terima ya mungkin karena di jalan kok aku disangkain cerai sama orang. Ini udah kelebihan nih maksudnya. Udah lewat pula kan. Lewat pula ini maksudnya kemana-mana nih arahnya gitu kan. Ya kalau mertuaku ini, aku punya banyak mertuanya kan, ada 4. Oh iya. Oh iya. Sama Krisdayanti. Iya, ada banyak mertuaku. Dia menyebutnya nama itu ya. Keren itu, keren. Jadi, Oh iya ya. Baru nggak gua. jadi mertuaku kan aku harus bisa Seimbang. apa ya? Kalau ditanya galak, mungkin mertuaku semuanya orang-orang luar biasa, baik hati juga. Tapi memang untuk pendekatan awal dulu kan kita sama-sama pasti ada yang dijaga, ada yang dirasa dan lain-lain. Jadi dulu aku punya cara masing-masing untuk pendekatannya dengan mertuaku yang ini caranya begini. Misalnya dengan mertuaku yang ini caranya begini, dengan mertuaku ini caranya begini. Mungkin abang pendekatannya waktu sama Om Anang, Bang Atta kayak Nyanyi Indonesia Nyanyi dulu. gitu-gitu nggak? Ya, apa Jumpalitan misalnya Jumpalitan. gitu. Soalnya aku sih yes gitu. Soalnya aku punya pengalaman sama mertuamu, Dek. Kenapa? Itu. Aku kan Ikut ajang pencarian X bakat tuh. Factor. No loh dia. Aku kesal sama mertua. Emang iya. Kenapa kesel? Mama, tau nggak kenapa no? Kenapa? Harusnya Mama nyanyi Ziggy Zaga. Itu pasti yes. Mending kita bahas ini Bang. Kita lihat foto ini Bang. Mending kita langsung lihat foto ini. Tuh. Nah, Abang mau ngomong apa nih sama 2 orang yang lucu-lucu ini? Ya lucu banget Bang Azura Bang. Tuh ngefans Bang. Iya serius. Ngomongnya gimana maksudnya? Ya apa yang mau Abang sampaikan kepada bidadari kecil ini? Kalau ditanya yang mau disampaikan pasti banyak kan. Karena inilah jadi dari dulu sampai hari ini aku atau papa kerja cuman pengen kalau aku punya anak, anakku bahagia. Ketika aku misalnya susah, aku pengen anakku nggak susah gitu. Walaupun ternyata pas aku udah semakin ngerasa oh ini semakin matang, ternyata nggak bisa juga mereka nggak susah. Harus ada juga mereka ujian-ujiannya. Karena setiap orang itu kalau anak-anakku ini mau naik level harus ada ujiannya juga. Tapi kan kita nggak tahu ujian di masa depannya kayak apa. Tapi kalau aku ngomong sama anakku, selalu bilang makasih sudah hadir di hidup aku. Karena tanpa kalian mungkin aku nggak punya semangat mata yang berbinar-binar setiap bangunku pagi. Tidurku yang lebih nyenyak. Dan ketika aku bekerja ke tempat manapun, dengan bismillah aku serasa semua lebih ikhlas, rezekiku lebih mengalir. Itu
aku rasa walaupun waktu aku single aku punya rezeki juga, alhamdulillah Tuhan kasih bagus juga. Tapi pas sudah punya anak tuh aku ngerasa kayak lebih berkah aja. Ya. Aku sudah berjanji sama diriku pengen menjadi ayah terbaik untuk kalian berdua. Apapun yang terjadi sampai nyawa pun aku siapkan ini untuk menjaga kamu. Ya ampun, jadi pengen punya bapak aku. Diamlah kau Bagas, nggak mungkin lagi aku cari bapak udah Oh tua ya janganlah, begini. jangan ya. Oke Bang, selanjutnya bidadari yang ini. Oh, mestinya ada 2 ya tadi ya. Kalau untuk yang istriku tercinta, Apa yang mau Abang sampaikan? terima kasih atas semua, udah 4 tahun nih kita bersama-sama dengan segala cobaan, ujian, kesenangan, hiburan, kebahagiaan, semuanya. Pasti sebagai suami aku masih ada kurangnya karena aku cuma manusia biasa, begitu juga sebagai bapak. Tapi kita sama-sama terus berusaha untuk menjadi lebih baik lagi satu sama lain. Dan maaf kalau masih banyak kurangnya juga karena kadang-kadang ada orang bilang pernikahan itu berarti kita sudah tahu satu sama lain. Ya. Padahal ada orang yang udah menikah sampai puluhan tahun, 30 tahun sampai mungkin lebih lagi. Mereka bilang even kamu sudah sehidup semati pun tetap nggak 100% kamu bisa tahu tentang pasangan. Benar. Jadi disinilah challenge-nya kita berdua untuk terus bersama-sama, terus menyatukan lagi hati kita, saling menjaga, saling menyayangi, saling mendoakan, Keren. dan kita semoga menjadi pasangan yang bisa mendidik anak-anak kita ke arah lebih baik, Amin, amin. menjadi bapak yang bisa mengayomi dan menjaga keluarganya, menjadi ibu yang bisa mencintai anak-anak dan suaminya, Amin. dan menjadi surga di akhirat kelak. Amin. Dan saya selalu mencintai istriku lebih dari apapun. Wes, luar biasa. Keren. Oke Bang, untuk yang satu ini kita yang nyampein sesuatu boleh nggak? Kita aja yang ngomong ya, kita aja yang ngomong ke orang ini ya. Ini gua. Bukan, kamu Mas. Tuh kan, ireng juga aku. Gitu ya. Enggak, ini Bang Bayu ini. Iya, salah. Salah Kak, Letak ganti itu. Kak foto Bang Atta. Ganti. Sumpah gua pakai ini pusing dah sumpah dah. Iya, Bang. Sumpah. Keiket tahu. Iya, ini tuh. Iya, itu buat jaga biar otak kita nggak retak. Oh, itu. Oh, iya ya. Yang mau Abang sampaikan kepada pria yang luar biasa ini, yang melipat tangannya dan mengeluarkan lidahnya sedikit. Dan melirik ke sini. Yang melirik ke sini. Jangan lirik kita, Mas. Apa yang mau Bang sampaikan? Sampaikan apa ya? Mungkin kalau aku mau sampaikan terima kasih juga ada mas-mas ini ya. Gak gua nanya benar ini tukang foto di kota tua apa gimana sih? Bukan. Itu memang apa ya, backdrop putih gitu. Itu air terjun. Ada lagi yang pas aku jaga konternya pakai bajunya sama juga. Karena bajuku emang 5, jadi salah satunya yang paling aku suka baju ini. Ya tapi Luar biasa loh orang ini, Bang. iya, kalau nggak ada orang ini nggak ada saya sekarang. Iya benar. Emang kan Saya selalu transformasi. terima kasih gitu. Jadi ini dia jadi motivasinya dulu anak kecil ini tuh cukup tinggi ya. Karena ini fotonya juga dia baru berhenti sekolah juga kan. Jadi dia pengen terus melanjutkan hidupnya, terus punya adiknya 10 juga. Jadi kalau misalnya bapak saya even cari misalnya punya penghasilan misalnya UMR pun nggak mungkin tutup juga kan 11 anak kan. Makanya berapa, jadi kita makan bareng-bareng. Jadi sebagai abang itu di tasnya penuh barang jualan juga ya kan. Jadi dia, aku dulu jualan SIM card pernah, jualan online. Jadi kayak tas COD gitu, kayak jualan apalah. Kecil dia sudah berusaha memang. Itu ada kerupuk kulit gak di dalamnya? Yang ikan kulit ikan. Enggak, aku dulu makanan enggak. Udah agak gede dikit baru aku jual makanan. Tapi dulu aku kebanyakan tuh kan zamannya tuh online ya. Iya. Jualan online, jadi online. Tapi kalau yang ini dulu sebelum online. Nanti pas aku jualan online. Offline. Ya, kalau ini offline. Jadi dulu ini belum terlalu melek online tapi masih belajar. Oh, ada namanya forum Kaskus, ada namanya Kaskus. Friendster, ada Facebook. Friendster, kau tahu nggak Friendster? Instagram kayaknya belum ada waktu itu. Belum ada. Instagram belum ada, Instagram, TikTok belum ada, YouTube belum. YouTube ada tapi kita baru lihat video-videonya tuh
video nonton bola gitu, kayak video highlight Cristiano Ronaldo gocek-gocek, belum kayak sekarang kayak ada konten kreator apa podcast dulu belum ada gitu. Jadi kita kan belum tahu ada bakal bikin apa atau apa. Jadi si anak ini terus belajar, dia pengen belajar hal baru terus, pengen coba ikut jadi tulang punggung keluarga buat adik-adikku. Dan makasih lah sama dia ini. Jadi aku setiap lihat foto dia ini pun aku ngerasa semua perjuangan itu yang kalau aku balik lagi ke situ pun aku ngerasa keras juga anak ini ya, maksudnya dia mau orang tua aku yang lumayan keras, lumayan bukan kasar ya, keras. Jadi kayak kamu harus didikan lah. ya. Jadi seneng lah gitu. Makasih, bersyukur pada Tuhan sebesar-besarnya karena adanya anak ini. Iya. Bang, boleh nggak request sekali aja gaya kayak tadi lagi, Bang? Kak, tolong nggak foto yang tadi, Kak? Foto yang tadi mana, Kak? Oh itu Bang, gitu. Meletnya belum itu? Meletnya gimana? Iya, itu kan abang yang bikin itu. melet. Itu kan abang sendiri. Melet itu, Bang. Gini, Buka melet. Meletnya juga. Bang, luar biasa. Tepuk tangan, guys. Tuh, Bang. Serius ini. Iya, itu Merinding. gua harap anak-anak gua bisa ngedengerin omongan Bang Atta ya kan. Tapi harus sekolah ya. Jadi aku tuh nggak suka Ya, juga. sekolah padahal gua berharapnya anak gua keluar. Mas, itu kan karena kejadian. Zamannya kapan? Kalau aku pada saat itu nggak sekolah aja bisa, kalau aku sekolah berarti jauh lebih bisa. Misalnya prosesku Berarti anak-anak gua kalau pulang sekolah tolong jualan. misalnya mau sekolah, misalnya kalau dengan kita nggak sekolah jadi prosesnya panjang bisa belasan tahun, kalau mungkin sekolah jadi lebih cepat. Jadi jangan itu jadiin alasan gitu kan. Itu sekolah karena hidup gitu kan. Makanya anak sekarang, Bang saya mau kayak abang nih. Jadi aku udah putus sekolah. Banyak banget, Jangan Bang. kali Banyak dong. banget, Bang. Serius. Iya, semua mau putus sekolah, nggak ada. Kalau kamu sekarang hitung dengan sekolah, menurutku jauh bisa lebih cepat. Lebih dengan zaman nanti kan ke depan lebih teknologi lebih canggih segala macam. Cuman memang kita harus mengasah skill sendiri di rumah selain hanya nungguin yang di sekolah. Ya. Karena kan skill yang di sekolah tuh semua orang mirip sama. Belajar matematika, bahasa Indonesia, itu skill dasar. Skill lainnya misalnya kamu mau jadi produser film, ya kamu belajar dari umur-umur sekarang. Misalnya kamu mau jualan, kan bisa jualan di sekolah juga. Jangan gengsi. Ya. Dulu aku selalu bilang, jangan gengsi. Jangan pernah malu kalau kamu jualan, ataupun jangan pernah malu kalau kamu miskin. Ya. Malulah kalau kamu buat salah atau buat dosa. Jadi kalau kamu selama jualan itu kan kadang-kadang kita gengsi, aduh nanti dilihat temen gimana. Jualan aja. Bang, kita masuk ke question of life ini, Bang. Tapi abang harus jawab cepat ya, Bang. Yes. Ini harus Secepat. Ini harus ada musik piano nih harusnya. Jangan. Kau nyindir aku ya? Balas dendam. Bang Atta. Yes. Ini, Bang. Jadi pertanyaan ini abang harus jawab secepat mungkin ya. Kalau bukan dengan Aurel, saya akan menikah dengan... Oh, kalau nggak nikah sama Aurel, nikah sama siapa? Ya. Iya. Nikah sama Aurel juga. Oh. Cari lagi Aurel. Aurel di universe lain. Iya. Kayak Spider-Man aku. Hah? Kayak Iya kan? Spider-Man. Buka portal. Aurel. Masuk. Iya. Takut lah. Memang sengaja pertanyaannya begini. Orang-orang tidak tahu jika saya pernah. Apa kayaknya aku tuh alhamdulillah orang tahu-tahu aja gitu, Bro. Suka main futsal tahu. Tahu. Oh, suka main pedal sekarang. Pedal ini kan. Iya. Anjing. Pudel itu. Pedal. Oke, berarti pedal ya. Pedal. Lagi suka main pedal. Cedera sekarang. Cedera, Bang. Cedera. Dia tadi genggamnya agak susah sedikit. Kenapa gitu? Apa bedanya sama ini, Bang? Sama tenis, Bang? Beda, dia kan pakai kaca gitu. Jadi bolanya tuh kalau dipukul kenceng-kenceng malah kena kaca malah out. Jadi harus mantul-mantul lagi, bisa balik lagi. Coba nanti nonton dulu. Aku tahu. Justru malah. Aku baru main 2 minggu ini. Abis itu karena saking pengen belajarnya cedera pula tanganku. Otot dia. Enggak, soalnya kan di mana-mana kayak teman-temanku lah dari story-storynya. Kayaknya lagi hype tuh, lagi tren tuh si pedal-pedal tuh. Lagi FOMO ya. FOMO. Oke, Bang, lanjut, Bang. Rambut berwarna atau rambut hitam? Rambut hitam. Giginya putih. Kalau asik. Tapi kenapa, Bang? Merah-merah biru-biru gitu. Biar kayak ayam-ayaman SD. Oke, lanjut. Bang.
Jika saya dapat mengulang waktu, saya tidak akan melakukan. Mungkin dulu abang pernah melakukan itu. Kesalahan-kesalahan lah di masa lalu. Pasti kan semua orang ada penyesalannya. Oh, gue dulu salah ya kayak gini. Salah satu contoh kesalahannya. Apa ya? Tapi kadang-kadang kalau kita bilang nggak ngelakuin kesalahan, Ya. kan dari kesalahan kita belajar. Saya sangat benci jika orang lain menganggap saya. Ya nggak tahu mau jawab apa sih kalau itu. Karena orang tadi aku bilang difitnah apa-apa aja aku udah semuanya lillahi ta'ala. Biar Tuhan yang... Berarti tidak membenci dong pada Enggak akhirnya. membenci. Jadi kalau ada upaya hukum pun bukan karena membenci, tapi ingin karena itu udah kelewat batas. Oke. Misalnya itu lebih ke Memperingatkan. Iya, kayak anakku dibilang anak haram misalnya. kalau Aku itu berat, benci. Itu berat. Kalau itu Karena berat sih. istilahnya kucingku aja itu punya anak. Itu anaknya aku usik aja padahal cuma mau obatin, dia ngerasa itu dia kayak disakitin, tuh kucingnya bisa gigit aku. Padahal tuh kucing udah lama sama aku. Apalagi kita manusia. Jadi kalau anak kita kena diapa-apain, Darah daging. difitnah, istri kita, itu pasti kan kita itulah mahkotanya laki-laki. Mahkota laki-laki adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah dengan apa? Dengan melindungi wanita-wanitanya yang ada di sekitar dia. Nah itu tadi keluarga bang. Ini, saya sakit hati jika netizen menghujat saya soal Keluarga. Tapi kalau ke diri sendiri abang sudah Kok diri sendiri sih udah kayak bodo udah amat udah kebal lah amat. ya. Bener. Cuman kalau akhir-akhir ini mungkin bukan karena benci, tapi karena takutnya anak-anakku jadi nanti sangkanya bener. Misalnya kan ada fitnah-fitnah yang nggak bener, tapi disangkanya bener. Nanti di masa depan itu kan ada jejak digital. Oh iya betul. Ada ketikan jejak digital. Itu kan bisa dibaca Ya, toh. betul. Jadi kita harus fight kalau sekarang. Karena udah punya anak. Kalau nggak punya anak mah Betul. Bebas aja. Masa kita tiba-tiba dituduh, ini anakmu anak haram hubungan di luar nikah, terus kita diam aja. Ya udahlah, maksudnya gitu kan. Kita harus bilang dong, wah anak saya halal, saya nikah sama istri saya, ini segala macam. Orang ini sangat berjasa bagi hidup saya. Saya sangat berterima kasih kepada Orang tua lah pastinya. Kalau nggak ada orang tua kita nggak lahir ke muka bumi ini. Ayah dan ibu kita. Makanya kalau aku mau sama siapapun, aku selalu bilang orang tua dijaga terus. Maksudnya even kamu misalnya ada perdebatan sama orang tua, ya cari jalannya biar kamu bisa kabur. Ya emang solusinya. Iya kan emang Iya, nggak bagus nggak berdebat bagus sama orang berdebat. tua. Mending menghindar Dia aja udah. menghindar. Maksudnya tuh ilmunya, ya oke nih agak nggak ini nih, ya udah menghindar aja dulu. Nah itu maksudnya. Iya. Jangan diladenin. Nggak bisa dilawan. Nggak bisa, nggak jangan bisa. dilawan. Jadi kita Dilawan salah. benar. Terima kasih teman-teman. Segitu aja Bang Atta. Luar biasa teman-teman. Tepuk tangan dong. Makasih banyak. Bang Atta kita foto Bang. Laponya nggak kelihatan.